Tapi memang sejak 2019 sampai sekarang saya aktif, Pak. Nah, 2019 sampai sekarang 2024 ini nanti tetap aku mendukung Pak Prabowo menjadi capres. Salam pergerakan, jumpa lagi bersama saya Bo dalam channel kesayangan Anda, Sindikat Politik. Kita kali ini masih akan berbincang-bincang sama Bung Sangap Surbakti. Kemarin kita sudah membahas mengenai gerakan mahasiswa, mengenai histori para aktivis-aktivis 98 saat penumbangan rezim otoriter Soeharto gitu. Dan sekarang setelah reformasi, teman-teman yang ada di lapangan dulu ketika menumbangkan rezim Soeharto, banyak yang memilih untuk menjadi akademisi, satu diantaranya juga Bung Sangap. Banyak juga teman-teman yang terlibat dalam politik praktis di partai-partai politik, di PDIP, di Partai Demokrat, dan segala macamnya. Dan sekarang ini di tahun politik, banyak teman-teman aktivis 98 yang kemudian turut serta bertarung dalam kontestasi Pilpres di 2024. Ada yang di kubu A, kubu B, kubu C, mungkin kubu C atau D dan segala macam lah gitu kan. Kubu alternatif. Iya, karena belum jelas juga dari KPU nih bakal calon presidennya siapa. Bung Sangap, di tahun politik ini gitu, banyak teman-teman yang kemudian sudah mulai terjun dari politik praktis gitu untuk menjagokan figur-figurnya sebagai pengganti Jokowi di 2024 kelak gitu. Nah, posisinya Bung Sangap di tahun politik ini di mana gitu? Apakah hanya menjadi akademisi aja apa turut serta dalam pertarungan ini, Bung? Oke, terima kasih kawan-kawan sindikat politik. Sindikat politik. Ya, secara pribadi sejak tahun 92 sampai dengan 2014, saya nggak pernah menggunakan hak politik dan tidak pernah berpihak kepada para kandidat. Tapi memang sejak 2019 sampai sekarang saya aktif, Pak. Nah, 2019 sampai sekarang 2024 ini nanti tetap aku mendukung Pak Prabowo menjadi capres. Prabowo? Ya. Kenapa, Bang? Ini padahal kan Prabowo stigmanya sangat negatif, pelanggar HAM, menculik aktivis dan segala macam. Apa sih yang menjadi pilihan Bung Sangap milih Prabowo? Jadi kalau mengapa aku memilih Prabowo atau mendukung Prabowo itu kan bukan cuma di 2024 ini, aku cerita. Dari 2019 kemarin juga, walaupun kalah ya, tapi tetap sekarang kenapa? Bukan kalah sih sebetulnya. Ya, faktanya begitulah ya. Iya, fakta. Karena begini, disadari atau tidak sadari, pasca reformasi khususnya, ini banyak hal yang semestinya tidak terjadi, sekarang ini terjadi. Kebablasan lah kalau bahasa gampangnya gitu. Nah, untuk itu, dari para tokoh-tokoh yang ada waktu bertarung di 2019, aku melabuhkan pilihan ke Prabowo. Mengapa dan sekarang juga mengapa? Karena menurutku setelah proses berinteraksi dengan semua golongan, semua orang, aku melihat bahwa negara yang besar ini memang harus dipimpin oleh orang yang berjiwa besar, orang yang juga mempunyai kemampuan secara kalau orang bahasa Jawa itu bibit, bebet, dan bobot ya. Kemampuan dalam memahami bagaimana pertarungan politik internasional, kemampuan dalam mengelola ekonomi, kemampuan dalam berpolitik. Nah, kalau soal tudingan Prabowo terlibat
penculikan, terlibat pelanggaran HAM. Pertama yang saya mau bahas begini, Wo. Seandainya saja waktu itu Danjen Kopassusnya kau, Iya. Bowo bukan juga dong. Prabowo, Bowo juga. ya berarti. Bowo ya. Nah, masih saudara saya itu. Maka kau yang dituduh orang. Artinya perjalanan hidupnya tidak bisa dia tolak bahwa dirinya pada saat itu sebagai Danjen Kopassus. Itu dulu. Iya. Jadi kalau Danjen Kopassusnya umpamanya pada saat itu adalah, ya katakanlah si Polan, ya. Ya maka si Polan lah yang dituduh, bukan Prabowo gitu. Jadi itu dulu, tempatkan dulu secara alamiah. Iya. Nah, yang kedua, dari literatur yang aku baca, dari pemberitaan media yang aku tonton, tidak ada satupun bahasa hukum yang mengatakan secara yuridis Prabowo bersalah atas Pelanggaran HAM. tuduhan. Kalau pelanggaran HAM kan belum pernah ada di Republik ini peradilan hak asasi manusia. Tidak ada. Iya. Kalaupun ada investigasi-investigasi yang sifatnya independen atau komite etik yang sifatnya darurat, sifatnya situasional sesaat, itu kan tidak menjadi kekuatan untuk mendorong lahirnya peradilan HAM. Oke. Contoh yang aku baca dari media, dari pemberitaan, Dewan Kehormatan Perwira yang memeriksa peristiwa itu ya, soal tim Mawar, keputusannya kan juga sifatnya saran atau rekomendasi. Iya, karena itu kan ad hoc bentukan Panglima ABRI pada saat itu, Wiranto. Bukan peradilan HAM itu kan. Iya. Sifatnya kayak KKR dulu ya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tapi nggak juga seperti itu tujuannya kan. Nah, dan itu terbukti juga waktu Presiden Habibie selaku Panglima tertinggi pada saat itu, karena dia adalah Presiden, surat keputusannya itu pemberhentian dengan hormat. Iya. Pensiun dini lah istilah Pendi, gampangnya. iya. Bukan pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan hormat. Artinya disertai ada hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, kan negara dan Prabowo-nya sendiri. Nah, jadi dari fakta-fakta itu aku melihat sampai sekarang ini tidak ada satupun dokumen yang berani dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau negara ini merasa persoalan itu belum selesai, ya ayo selesaikan. Oh, iya. Ayo, kita gentle aja gitu loh. Buka aja gitu loh. Jadi ini kan harus dicari apa masalahnya sehingga tidak terselesaikan dan bagaimana formulasi untuk menyelesaikannya. Untuk itu maka bangsa ini butuh pemimpin yang bisa menyatukan semua untuk negara ini maju, berkembang, bertarung dengan bangsa lain. Bangsa kita ini sangat besar, resourcesnya besar. Negara luar itu atau dunia itu butuh dengan Republik Indonesia. Bukan kita butuh mereka. Apa yang di negara sana di sini ada. Di sini ada, di sana nggak ada. Gitu. Semua sekarang ekspansi besar-besaran, pemilik uang. Coba sebutkan siapa milioner, bilioner yang punya uang, yang nggak punya investasi di sini. Semua punya, gitu. Jadi kalau soal debatable soal Prabowo pelanggaran HAM segala macam, siapa yang mengatakan itu? Orang nggak pernah ada persidangan peradilan HAM. Orang yang diduga diculik aja bergabung dengan Prabowo ya. Iya. Almarhum Desmond. Almarhum Arianto Taslam. Bergabung. Iya, banyak juga yang nggak bergabung. Tapi itu urusan mereka. Iya. Yang bergabung dan tidak bergabung. Nah, Faisal Reja ke PKB, tidak ke Gerindra. Nah, Tapi PKB almarhum sekarang kan mendukung iya, Prabowo jadi calon presiden. Iya. Nah, itu partai politiknya gitu. Nah,
Ada juga seperti kemarin almarhum Olio Jati. Nah, yang lain-lain kawan-kawan yang lain, aktivis lain yang bergabung dan tidak bergabung ke Gerindra itu persoalan pilihan politik. Bergabung tidak bergabung dengan partai politik yang lain juga itu pilihan politik gitu. Tapi pertanyaannya ke aku, kenapa aku mendukung Prabowo sejak 2019? Karena aku melihat ya dia yang pantas memimpin Republik Indonesia ini ke depan. Gitu. Bung Sangap, Ya. kalau kemudian hari Prabowo menjadi presiden, Ya. tongkat estafet Amin. dari Jokowi kemudian diberikan ke Prabowo, Amin. gitu kan? Nah, ini kan banyak sekali kemudian nada-nada sumbing, ya kan, kemudian nyinyiran gitu. Kalau Prabowo jadi presiden, ibu negaranya mana gitu. Oke. Nah, itu gimana Bung Sangap menjelaskan hal itu? Apa itu dilarang? Apa itu menjadi sebuah persoalan? Putin itu sampai sekarang sendirian. Dan satu, konsistensi Prabowo terhadap dirinya sekarang itu harus menjadi pelajaran buat bangsa ini gitu loh. Artinya dia tidak mendua, Oh iya, konsisten ya. konsisten. Dari hal yang terkecil. Dari hal aja, terkecil, ya. bagaimana dia dengan komitmen buat negara, buat bangsanya, dia pasti akan konsisten gitu. Nah, dia tidak mau nikah lagi. Iya. Dia cukup dirinya yang merasakan bagaimana mengalami problem itu, gitu loh. Mungkin buat sebagian orang lain menganggap itu menjadi sesuatu untuk pertarungan di presiden kalau nggak punya pendamping hidup istri dan segala macam. Ya silakan, itu argumentasinya. Ada juga yang mengatakan bahwa umur sudah begini begitu. Loh, kita ini kok jadi mengecilkan bangsa kita? Maksudnya begini, bangsa kita ini bangsa petarung. Bangsa kita ini bangsa yang kuat sampai umur 80-90. Di desa itu banyak petani yang umur 70-80 masih kuat, segar bugar. Iya. Nah, kalau Anda menyaksikan umur Pak Prabowo sekarang ini nggak kuat memimpin negara ini sekarang, loh, di kampung itu petani itu kuat. Negara tetangga kita, Negara tetangga Malaysia, kita Pak Mahathir kepala 9 sampai ya. 9, iya, kepala 9. Kepala 9 Iya. jadi Perdana Menteri. Artinya maksud saya begini, kalau kita mengklaim diri kita adalah para politisi atau para akademisi atau para elit politik, mau anggota dewan, apa segala macam, argumentasinya itu yang intelek lah. Jangan yang dangkal, jangan faktor-faktor yang dilihat tuh kinerja lah, yang dilihat itu apa yang bisa diperbuat. Iya. Jadi jangan memilih presiden itu karena tinggi badannya 170 ke atas. Jangan memilih presiden karena berat badannya di bawah 80 kilo. Jangan dilihat dari fisik ya. Jangan dilihat dari Tapi luar, pemikirannya dong. Ide dan gitu. gagasannya. Iya, ide dan komitmennya, gagasannya. ya. Itu. Jadi kalau ada orang yang berargumentasi seperti itu, maka sesungguhnya dirinya pun seperti itu. Dangkal pemikirannya, orangnya dangkal. Iya. Tadi sudah clear tuh dijelaskan sama Bung Sangap ya kan soal pelanggaran HAM gitu. Ternyata Pak Habibie kan sudah mengeluarkan pemberhentian dengan hormat. Artinya itu menegasikan bahwa Pak Prabowo tidak terlibat dalam kasus pelanggaran HAM, penculikan. Dan kedua juga Pak Prabowo juga mengakomodir orang-orang yang konon kabarnya diculik olehnya gitu kan. Di dalam partai Gerindra ada almarhum Desmond dan yang paling penting adalah Taslam. Takdir dia sebagai Danjen Kopassus. Seandainya yang jadi Danjen Kopassus itu adalah aku, maka akulah di situ, bukan Prabowo gitu. Jadi kita harus melihat itu nggak bisa juga kita menafikan gitu. Kapasitasnya iya. Posisinya ya. dia sebagai Danjen Kopassus pada saat itu gitu. Tetap menjadi anak buah dari panglima tertingginya itu dan siapa? Pangap pada saat itu, Panglima ABRI pada saat itu kan. Iya. Tidak mungkin juga yang bertanggung jawab pada saat itu adalah Komandan Korem. Nggak mungkin juga yang bertanggung jawab adalah Kapolres. Iya, clear nih penjelasannya Bung Sangap. Tapi ini di 2024 ini Bung Sangap, tadi kan Bung Sangap sudah mempertegas, saya kembali dukung Prabowo sebagai presiden gitu kan. Nah, teman-teman aktivis 98 yang lainnya kan sudah ibaratnya kita lari nih udah
lewatin garis start gitu, bikin relawan kayak Noel gitu Iya, kan. iya. Nah, Bung Sangap apa nih gerakannya hari ini nih? Terkesan lambat betul gitu kan? Gitu kita Iya. atau clandestine kita nggak tahu lah gitu. Iya. Kalau soal itu, Wo, ya prinsip aku ini orang operasional. Oke. Oh, jadi orang operasional itu prinsip aku tuh adalah nggak perlu orang tahu apa yang kukerjakan, tapi orang bisa mengetahui apa yang kukerjakan. Oh, udah kayak Tan Malaka nih, bergelap-gelap dalam terang, berterang-terang dalam gelap. Wah, gimana kan? Aku nggak butuh pengakuan, Wo. Karena aku bukan banci kamera. Jadi soal popularitas itu bukan pilihanku. Nggak penting gitu Ya, yang penting aku bergerak, aku bekerja, basis tetap kurawat, gerbong tetap berjalan. Ide dan gagasan bisa terimplementasi Iya. ya. Nah, dan selalu saja ada yang aku kerjakan beserta kawan-kawan. Oh, Jadi kalau aku tidak muncul bikin relawan, tidak muncul sebagai ketua relawan, dalam perang ada taktik dan strategi, Wo. oh iya. Nah, jadi aku menerapkan itu. Jadi aku tidak akan pernah buka di publik, tapi Senyap aja ya. ya biarkan teman-teman yang di lapangan yang tahu. Oh, ini benar-benar teorinya Tan Malaka ini. Bergelap-gelap dalam terang, berterang-terang dalam gelap. Jadi masih seperti dulu. kalau ya. apa orang banyak mengklaim dirinya aktivis 98, ya biarkanlah itu gitu mereka gitu. Tapi kalau ketemu sama aku rasa orang itu nggak akan banyak ngomong. Iya. Benar-benar. Jadi kalau ada seseorang mengaku aktivis 98, kalau ketemu aku, oke, ayo kita ngomong soal sejarah 98. Kau di mana ya? Iya, nah. iya. Bung Sangap ini luar biasa. Jadi kalau kawan-kawan yang di luar sana mengklaim dirinya aktivis 98, seharusnya mereka kenal aku, seharusnya mereka tahu aku. Iya. Kalau mereka nggak tahu aku, wajar, karena berarti mereka waktu itu nggak ada di lapangan, nggak terlibat. Iya, betul. Bung, tapi harapan Bung Sangap ini kalau Prabowo kemudian jadi presiden nih, Bung, ya kan? Amin. Apa gagasan 98 yang bisa diimplementasikan oleh Bung Sangap ke depan gitu? Iya. Ini kan karena kan kekuasaan hanya tools kan gitu. Betul, kan? Wak. Hanya alat. Menarik kok. Jadi begini. Dulu waktu kita bergerak, tidak ada satupun yang berpikir mau jadi anggota dewan atau mau menjadi menteri atau mau jadi apa. Karena waktu itu sifatnya adalah melawan. Melawan itu dalam pengertian adalah adanya satu kebijakan yang tidak sesuai. Nah, Iya. kalau sekarang kita kalau saya mendukung Prabowo, lalu Pak Prabowo nanti jadi presiden, Amin ya. amin, itu tetap kita akan mengawal nilai-nilai yang pernah kita perjuangkan sebelum Soeharto jatuh dan setelah Soeharto jatuh. Artinya, kalau dulu tuntutan kita itu adalah yang sangat politis, itu sebenarnya sudah terpenuhi ya, artinya kayak cabut dui fungsi ABRI itu sudah, lalu kemudian pembatasan masa periode presiden 2 periode sudah. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana kemudian undang-undang yang lain. Oke, ada undang-undang cipta dan segala kerja segala macam. Oh, ya, Nah, betul. itu bagaimana semua tujuannya adalah mensejahterakan rakyat. Nah, ini sangat bahasa itu sangat normatif ya. Tapi maksudnya begini, bukankah kekuasaan itu ada untuk membuat membuat rakyat itu keluar dari garis kemiskinan, keluar dari sistem yang bodoh. Sebagaimana preambul Undang-Undang Ya, Dasar 45 ya. maka kita harus mendorong ke sana. Nah, tergantung bagaimana passionnya masing-masing. Kalau aku, ya nggak muluk-muluk. Aku kan fokusnya pahamnya tentang hukum dan olahraga. Ya. Nah, di situ aja aku bicara gitu. Jadi nggak semua hal aku bisa kuasain, nggak semua hal aku bisa selesaikan. Begitu juga yang lain-lain gitu. Artinya sebagai bagian dari kawan-kawan aktivis 98, kita harus mampu mendorong itu semua. Dan komitmen kita adalah mengawal pemerintahan, nggak ada lain. Hukum dan olahraga ya udah tepat karena Bung Sangap ini dulunya atlet ya, ini. Ya. Jadi sangat paham sama dunia
olahraga. Khususnya gitu sepak ya. bola, karena Jadi saya mantan nanti pemain saya sepak bola tagih kan. nih gitu soal Asian Games ya sampai Olimpiade. Pokoknya Indonesia harus peringkatnya tinggi nih ya kan. Di mana? Di cabang olahraga. Nggak bisa, karena pasti ada olahraga tertentu yang kita prioritaskan. Oh. Jadi nah, kalau Bung Sangap apa tuh? sepak bola. Sepak bola. Karena negara yang lain juga begitu. Contoh Amerika. Amerika itu tidak akan mungkin fokusnya di dunia silat. Karena mereka tahu itu kiblatnya negara ASEAN, khususnya negara Jazirah Melayu. Oh. Nah, sama kayak negara Asia lainnya, Asia Tenggara umpamanya. Udah pasti mereka tidak akan mentargetkan tinju karena itu udah urusan negara Amerika, Eropa, benua Amerika. ya, Amerika. Kuba, ya, segala macam Amerika itu kalau tinju. Artinya tiap negara itu pasti ada prioritas olahraga mana yang bisa ditargetkan mendapat Jadi, prestasi. iya, jadi ada skala prioritas. Sudah ya, pasti. Cabur Ya, tertentu. iya. kan? Indonesia umpamanya yang bisa bertarung di internasional cabang panahan dari zaman Donald Pandiangan. Nah, itu bisa di Olimpiade kita berbicara. Tapi kalau renang itu sulit. Ya. Itu udah Eropa. Tapi jangan dilanjutkan karena ini rahasia nih, strategi itu mahal. Khawatir dicolong tuh, Oke. di lain kesempatan aja. Oke. Kalau sudah jadi menteri olahraga, gitu. Karena nih, Bung Sangap kalau ibaratnya orang sekarang ini bilang lu palu gada, apa lu mau gua ada gitu. Hukum dia nguasain, master ya kak. Terus olahraga mantan atlet, waduh apalagi. Jadi memang kadang kalau ketemu sama teman aktivis, mereka itu kalau bicara dunia politik aku bisa. Iya, Bicara hukum mereka belum tentu bisa. iya. Apalagi bicara tentang olahraga. Olahraga. Nah, kalau dari perspektif olahraga aku bisa masuk, dari perspektif politik aku bisa masuk, dari perspektif hukum aku bisa masuk. Begitu juga perspektif budaya. Ya sekarang lu mau diskusi sama gue tentang apa aja, ayo gitu. Oke, wah, luar biasa nih. Terima kasih banyak Bung Sangap atas kesempatannya tadi sudah dijelaskan kenapa alasannya mendukung Prabowo tadi di awal tuh sudah dijelaskan secara detail sama Bung Sangap soal itu. Nah, terus soal olahraga juga sedikit nih sudah dipaparkan strateginya bagaimana memajukan olahraga gitu kan. Gitu. Karena gini, ada satu hal yang menarik dalam bidang olahraga, yaitu bila suatu negara olahraganya maju, maka cenderung negara itu akan kuat dalam pertarungan internasional, pertarungan politik ya. Iya, kayak zaman Pak Harto dulu kan. Cina, SEA Games tuh selalu, Cina satu. selalu untuk Olimpiade 5 besar dia masuk Cina. Iya. Karena olahraga di negaranya itu maju sukses. Jadi parameter ternyata olahraga ya. Iya, karena kalau sekarang ini parameter negara maju itu bukan lagi olahraga, selain olahraga adalah kekayaan intelektual. Jadi semakin banyak karya anak bangsa dalam penemuan-penemuan karya intelektual, HKI, hak kekayaan intelektual, maka negara itu akan maju. Oke. Begitu juga olahraganya, Wo. Jelas. Oke. Terima kasih Bung Sangap sudah ngasih kita insight yang luar biasa tadi bahwa olahraga menjadi parameter negara itu bisa maju. Nah, tadi udah dijelaskan soal Cina gitu ya. Itu juga menjadi tugas utama presiden selanjutnya untuk membina para pemudi gitu. Terus fokus untuk meningkatkan olahraga. Betul. Jadi mensana in corpore sano, ya kan? Lo di sono, gua di sini. Ya. Sampai jumpa kembali sobat muda, kita bertemu di lain kesempatan dan sehat selalu. Salam Sindikat Politik.